tidak ke gereja, meninggal, mengalami berbagai persoalan. Gereja tidak tahu. Saya cuma ingin beritahu itu loh. Dia datang besok. Malu barangkali ya. Jika ini pendeta. Anak saya di gereja Bapak loh. Pembantu saya, karena harus mengatur ya. Istri saya pergi gereja, saya akan jaga rumah. Tuhan melalui perumpamaan ini mengajarkan kepada kita kasih ilahi terhadap satu jiwa manusia. Hamba Tuhan terbatas, majelis terbatas. Apakah ini hanya tugasnya hamba Tuhan? Apakah ini hanya tugasnya majelis? Tidak. Kita semua loh. Perhatikan di gereja. Oh, si Oma itu kok 2 minggu nggak ke gereja ya? Coba tolong kasih tahu hamba Tuhan, kasih tahu majelis, atau kita sendiri yang pergi mengunjungi dia. Pergi ke supermarket sebentar, beli 4 buah apel, beli 5 buah jeruk, datang bawa. Perbuatan baik seperti itu pasti dikenang, ya, nggak mungkin orang lupa. Hati Tuhan adalah hati dengan kasih ilahi terhadap satu jiwa manusia. Saya ingin ceritakan sedikit sistem nilai dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 16, Tuhan Yesus bilang begini, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini jikalau engkau kehilangan nyawa? Tuhan tidak bilang apa gunanya engkau memiliki kosambi baru. Tuhan tidak bilang apa gunanya engkau memiliki puri indah. Tuhan tidak berkata apa gunanya engkau memiliki Gading Serpong. Tuhan tidak berkata apa gunanya engkau memiliki New York, Paris. Tuhan bilang apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini jika engkau kehilangan nyawa. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Sistem nilai yang diajarkan oleh Alkitab bahwa nyawa, satu jiwa lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dunia. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 5 dikatakan dia mendarat di sebuah daerah bernama Gerasa. Ketika dia mendarat di situ bersama murid-muridnya, datanglah seorang yang kerasukan setan yang disebut legion oleh karena setannya banyak sekali. Orang kerasukan setan berperilaku seperti orang gila. Lalu setan itu mengenal Tuhan Yesus dan ketakutan. Dia minta dengan sangat agar kalau dia harus dikeluarkan dari orang itu loh, ada babi banyak. Alkitab bilang ada sekitar 2000 ekor babi. Orang ini, saya yakin sudah lama gila seperti itu. Masyarakat tidak peduli dia. Dia tidak bernilai di hadapan masyarakat. Dia dikucilkan, tidak ada yang peduli. Tapi Tuhan Yesus peduli. Ya kan? Tuhan Yesus keluarkan legion dan masukkan ke babi, 2000 ekor babi. Satu manusia lebih berharga dari 2000 ekor babi. Coba kita hitung sekarang ya. Bu Wati, saya cuma kenal Bu Wati dan beberapa orang, terpaksa ini ya. 1 kilogram daging babi di pasar berapa sih Bu? 60.000 ya. Setuju ya, 60.000 ya. 1 kilogram daging babi itu 60.000 rupiah. Saya tanya kepada teman saya yang punya peternakan babi di Solo, besar peternak. Saya bilang, 1 ekor babi itu beratnya berapa sih? Dia bilang bisa 100 kilo sampai 250 kilo. 1 ekor 100 kilo sampai 250 kilo. Saya ambil contoh babi yang kurus lah ya, 100 kilogram kali 2000 ekor kali 60.000 rupiah. Itu berapa miliar? Ini loh ajaran Tuhan Yesus, bahwa satu orang lebih bernilai dari apapun juga.
Banyak kita orang Kristen hidup dengan sistem nilai yang kacau ya. Betul? Ada orang yang rela mengorbankan ikatan persahabatan demi uang. Ada orang yang rela mengorbankan ikatan keluarga dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya demi uang. Ada orang yang rela membunuh orang lain demi uang. Ini konsep sistem nilai yang keliru. Pagi hari ini kita belajar nyawa, jiwa satu orang itu lebih berharga dari apapun. Mari kita hidup dengan hati Tuhan, kasih ilahi terhadap satu jiwa manusia. Saya pernah dengar, ini kisah nyata. Seorang pendeta karena tidak ada jadwal tugas khotbah, dia ikut di sebuah kebaktian di sebuah gereja besar. Waktu mau pulang, hujan. Orang-orang pada berkerumun di teras gereja yang besar itu. Ada seorang ibu telepon kepada supirnya, datang sini ya, jemput saya, bawa payung. Pendeta itu ada di samping si ibu. Lalu datanglah supirnya bawa payung. Payungin nyonya. Lalu si nyonya bilang, Pak, ini loh yang dipayungin nih, ini tas saya nih, tas. Karena si ibu itu sedang bawa tas merek Hermes. Tahu harganya tas Hermes? Tanya ibu siapa lagi ya di sini ya? Ibu dokter kan? Harganya saya dengar 500 juta. Tas Hermes. Kalau beli di Mangga 2 ada juga tuh tas Hermes. Cuma goban. Tapi saya yakin itu tas Hermes yang asli. Sampai dia bilang, Pak, ini loh, payungin ini Pak. Saya pikir ya, kita orang Kristen kalau hidup dengan sistem nilai yang kocar-kacir, terbalik-balik, memang tingkah laku kita itu akan aneh. Yang kedua, Pak, slide-nya Pak. Kasih ilahi yang proaktif mencari. Gembala itu nggak bilang, udahlah saya pulang. Siapa tahu nanti dia bisa pulang sendiri, si domba itu, domba nakal. Gambar tadi bagus ya. Itu gambar sejak saya sekolah minggu, gitu kan? Di kartu-kartu kecil gitu ya. Sekarang sudah nggak ada kali. Yang seumur saya pasti ingat ya, waktu kecil ada gambar itu Tuhan Yesus ke jurang, ya, lalu gendong si domba. Kasih ilahi yang proaktif mencari. Rohaniwan, majelis, dan semua kita jemaat, mari miliki hati yang proaktif mencari. Jangan tunggu orang datang kembali ke gereja. Lihat seminggu 2 minggu dia nggak ke gereja, cari. Ajaran Rabi tadi berkata Allah itu menerima orang berdosa tetapi tidak mencari. Mau bertobat ya syukur, nggak mau bertobat ya suka mula. Kita ini lebih persis ke Rabi ya daripada persis ke Tuhan Yesus. Dengan kalau pikir-pikir kita ini lebih cocok jadi rabi-rabi nih. Kamu mau bertobat ya syukur, nggak mau ya suka, ntar kamu rasain sendiri. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus proaktif mencari. Bagaimana ya caranya dalam zaman sekarang yang disebut proaktif mencari? Tuhan itu terus berkhotbah melalui hamba-hamba Tuhan, melalui teman-teman. Itu kita ini adalah perpanjangan tangan dari gembala yang baik yang terus mencari. Apakah kita sudah menjalani hidup kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan? Ya kan? Tuhan kan gak selalu kasih mimpi, kasih macam-macam tuh seperti gereja-gereja karismatik, lihat naga, ya, lihat ular, lihat wajah. Enggak. Tuhan mau pakai kita semua ini.
sebagai perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk proaktif mencari jiwa, menasehati teman, mendoakan mereka. Itu aplikasinya. Yang ketiga, kasih ilahi yang bertekun mencari. Beda loh ya, proaktif sama bertekun. Bisa jadi kita proaktif sekali dua kali, orang tutup rumah, ya nggak mau terima kita, orang marah-marah kita, lalu kita berhenti. Ini bedanya, ya, proaktif dengan bertekun. Firman Tuhan di dalam ayat 4 berkata, sampai ia menemukannya. Sampai menemukannya. Gereja Kalam Kudus itu didirikan oleh para perintis yang kalau saya nilai bertekun mencari. Sekarang produk sekolah teologi itu banyak yang mau jadi dosen, ya kan? Yang hanya menjadi penerus. Jarang yang mau jadi perintis. Kalau dengar cerita-cerita zaman dulu, mereka dari satu rumah ke rumah yang lain, ketok pintu, ngajak ke gereja, ya, dicaci maki, diusir, dari jauh orang lihat dia si pendeta cepat-cepat lari tutup pintu. Ya, jadi jemaat bertobat juga tuh orang-orang yang musir-musir, yang marah-marah. Ini yang namanya bertekun. Ini pelajaran penting bagi kita para pelayan Tuhan zaman sekarang. Bertekun dalam berdoa, dalam melayani Sang. Gembala yang baik itu gembala yang bertekun mencari. Terakhir, kasih ilahi yang bersuka cita bila seorang bertobat. Gampang ini? Tidak gampang. Kita lebih punya sifat senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu saya loh ya. Saya nggak bilang Bapak Ibu. Saya punya sifat susah lihat orang senang. Saya senang lihat orang susah. Kalau orang itu pernah menipu kita, ya, orang itu pernah memfitnah kita, tiba-tiba dia muncul di gereja, benar-benar loh bertobat. Senang kita nggak? Tolong jawab. Saya cuma mau bilang belum tentu. Bisa senang, tapi belum tentu. Kasih ilahi yang bersuka cita bila seorang bertobat, meskipun dia musuh kita. Ada contoh di Alkitab? Ada. Yunus loh. Yunus marah-marah sama Tuhan ketika Niniwe bertobat. Dia nggak senang karena itu musuhnya, musuh politiknya. Bangsa Niniwe itu musuh dari bangsa Yahudi. Pada waktu musuhnya bertobat, Yusuf marah, protes itu. Gembala yang baik itu bersuka cita bila ada seorang yang bertobat. Kiranya kita pun memiliki hati yang sama ya dengan Tuhan. Dia bukan cuma senang menemukan lalu marah-marah, kurang ajar nih domba. Enggak. Dikatakan digendong dengan sukacita pulang lalu pesta. Bukan diikat lehernya, ditarik sambil marah-marah. Digendong, gambarnya tadi bagus ya. Lalu sampai di rumah dia cerita ke tetangga-tetangga, ayo mari kita pesta, ada sukacita. Saya berharap perumpamaan ini menolong kita dalam bersikap terhadap satu orang di sekitar kita. Mari kita miliki hati seperti Tuhan kita. Dia bukan cuma gembala yang mencari, dia gembala yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk domba-domba. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengenang pengorbanan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang mati untuk kita. Biarlah kita lebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Amin.